وعلمنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, menyambung kajian kitab hikam daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang kedua, ujar beliau, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Keinginanmu berada di maqam tajrid bersama di mana Allah menetapkan atau menempatkan kepadamu di maqam asbab. Minasyahwatil khafiyah, itu merupakan daripada syahwat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajrid, dan keinginanmu di maqam asbab sedangkan Allah menetapkanmu di maqam tajrid, inhitatun 'anil himmatil 'aliyah, itu merupakan penurunan semangat yang tinggi. Sebelum kita membahas maksud daripada kalam hikmah Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, kita ketahui bahwa Allah menjadikan kita, tujuan atau fungsi utamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu kecuali tujuannya, fungsinya adalah untuk menyembah. Di dalam tafsirnya ay liya'rifun, yang penyembahan itu adalah untuk ma'rifat kepada yang disembah. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa Allah menjadikan kita itu untuk menyembah, ada dua cara atau ada dua maqam di mana untuk mencukupi daripada keperluan penyembahan kita kepada Allah. Yang dua maqam ini adalah Allah sediakan kepada kita. Yang pertama maqam tajrid, yang kedua maqam asbab.
Atau bahasa lainnya, untuk mencukupi sarana prasarana ibadah kita kepada Allah, itu Allah jadikan kepada kita dua makom. Satu makom tajrid, dua makom asbab. Bagi orang yang sudah berada di makom tajrid, yang mana itu sudah menjadikan ketetapan Allah buat dirinya, dan dia ingin pindah ke makom asbab karena sebab keinginan nafsunya, maka ketahuilah, kata Imam Ibnu Athaillah, orang tersebut minasyahwatil khafiyah, yaitu tergolong dalam golongan pengikut syahwat yang tersembunyi. Dan sebaliknya, orang yang sudah berada di maqam asbab, ya kan? Orang yang sudah berada di maqam asbab, tapi dia menginginkan di maqam asbab, sedangkan Allah menetapkan dirinya di maqam tajrid, lalu dia pindah dari maqam tajrid ke maqam asbab, itu merupakan penurunan semangat yang tinggi. Itu maqam tajrid dengan maqam asbab, kita kenali dulu definisinya, maksudnya apa. Tajrid yaitu maqam huwa tafarrugu an kulli syagilin yashghulu 'anillah, yaitu maqam di mana orang itu sibuk dengan Allah, dia tidak lagi sibuk dengan selain Allah. Kada begawi lagi, kada berusaha lagi, asik lawan Allah. Nah, ada orang yang berada di maqam asbab, dia berusaha, dia bergawi, apapun itu gawiannya, dan gawiannya itu diridhoi oleh Allah dan menghantarkan juga kepada jalan usulnya kepada Allah. Nah, ini orang berada di maqam asbab. Dua maqam ini dua-duanya baik. Yang menjadi kada baik adalah ketika Allah tetapkan umpama pian di maqam tajrid, pian itu ditinggali warisan oleh kuitan cukup gasan 7 turunan. Masya Allah, berapa tuh warisannya? Ya lah, ratusan triliun. Oh ya, maksudnya baca geran menyambat aja, sambat aja sama sekali ya Allah. Ratusan triliun bisi warisan. Artinya punya kada bagawi lagi, kada masalah buatnya. Cukup aja untuk belanja kawa, ya kan? Untuk makan kawa, nukar pakaian kawa, menyekolahkan anak kawa, bahkan umroh anak berkali-kali kawa, naik haji furada kawa, naik haji langsung kawa, ya kan? Banyak duitnya. Nah, orang seperti ini sudah ditetapkan oleh Allah di maqam tajrid, kan usah lagi ngurusi gawian, tinggal urusi penghambaan kepada Allah. Asik mengetek aja lagi semestinya. Kan kayak itu bahasanya. Jamaah, bahmunnya pian tuh bisa duit ratusan triliun, ngapa lagi disasah? Melampahi aja lagi, sudah ada fasilitas untuk ibadah sudah disiapkan oleh Allah. Atau juga orang yang berada di maqam tajrid ini seumpama kadada diisi tanggungan hidup, bujangan seumur hidup, tapi bisi duit kada yang dinafkahi, bisi duit tapi kisan seorang, tanggungan kadada, ya kan? Kebutuhan gasan seorang itu dengan simpanan itu cukup aja. Nah, orang seperti ini sudah diletakkan oleh Allah di maqam tajrid. Atau juga orang ini sudah pensiun dari begawi, sudah pensiun dari begawi, anak sudah berkeluarga, sudah masing-masingnya gaji pensiun tiap bulan dapat. Napang lagi yang disasah, ya kan? Untuk begawi gasan apa lagi?
Umur sudah tua, ya kan? Gaji tetap sudah ada. Jadi kadang memikirkan sesuatu yang menghambat jalannya kepada Allah, yang di saat itu dia tidak lagi di maqam asbab, pindah ke maqam tajrid. Yang menetapkan maqam dari asbab ke tajrid adalah Allah, bukan kemauannya sendiri. Habis sudah masanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini orang yang berada di maqam tajrid. Atau jual beli saham banyak, ya kan? Saham banyak, tiap bulan masuk ke rekening, biarpun ngetek di rumah ratusan juta, tiap bulan masuk sahamnya, ngalir terus. Nah, orang seperti ini sebenarnya sudah berada di maqam tajrid, tidak perlu lagi uyuh untuk mengejar yang namanya maqam asbab. Wa'lam anna tajrid halun syarif, bahwasanya yang namanya maqam tajrid adalah halun syarifun, yaitu keadaan yang mulia, maqam yang mulia. Wa maqamun munif, dan berada di maqam yang terhormat. Yuqimullahu fihi khasah, Allah menetapkan orang yang berada di maqam tajrid itu adalah secara khusus. Kada semua orang mendapatkannya. Coba tadi warisan tiba-tiba dapat triliunan, ya kan? Tanpa usaha ikhtiar, santai-santai tiba-tiba ditinggali kuitan triliunan. Bapak lagi ngejar dunia. Allah sudah menspesialkan itu menikmati warisan dibawa kepada taat. Menikmati warisan dibawa untuk ibadah. Maka ujung-ujung duit warisan itu panas. Jujurlah, salah menggunakan warisan, habis itu warisan dan kada barokah. Biar banyak nang kaya apa itu warisannya. Muninya salah menggunakan warisan, maka yang ada bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Ya Allah. Wa alamatu man aqamahu Allahu fi, dan tanda orang yang ditetapkan di maqam tajrid adalah pertama kasratur ridha, banyak ridha lawan ketentuan Allah. Udah ridha aja lagi, tinggal jalani jalan ibadah. Wa adamus syakwa, dan meniadakan mengadu. Artinya kada lagi yang namanya galau lawan Tuhan. Terima. Yang ketiga al-istighna'u billah. Al-istighna'u billah, dia berhajat dengan pertolongan Allah. Kada berhajat lagi kepada selain Allah. Ini orang yang berada di maqam tajrid. Wasabru indal faqdi, dan dia sabar ketika hilangnya ataupun berkurangnya apa yang sudah menjadi rezekinya. Wa ra'fatu bi'ibadillah wasyafaqah, dan dia penuh kasih sayang dengan hamba-hamba Allah. Idza nazalat bihil hajah, apabila dia memiliki hajat, lam yatawajjah fi qada'iha ila ghairillah, dia tidak menggantungkan hajatnya kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Ini tanda orang yang berada di maqam tajrid. Sebelum kita masuk ke maqam asbab, ulun ambil satu kisah supaya nyaman biar memahami. Kisah Al-Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i murid Imam Malik guru, ya kan? Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Satu ketika berdua lagi diskusi masalah rizki. Ujar Imam Syafi'i,
rezeki itu didapat melewati kasbiyah, yaitu dengan usaha ikhtiar. Ujar Imam Malik, ada wahai muridku, rezeki itu sudah ditetapkan. Tanpa diusahakan pun dengan wahdiah itu bisa didapat. Ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Singkatnya, antara murid dengan guru walaupun beda pendapat tidak ada gontok-gontokan, tidak ada. Ada kayak orang wahai ini beda pendapat kalau bakal lahir bercakap. Ya mah. Ini loh murid lawan imam, murid lawan guru, beda pendapat. Ada masalah. Boleh Imam Syafi'i menerima pendapat gurunya dan gurunya pun Imam Malik itu menerima pendapat muridnya itu Imam Syafi'i. Boleh Imam Syafi'i di tengah jalan bertemu lawan orang tua yang sedang mengangkat kurma sekarung. Tepepepeper si orang tua yang mengangkat kurma. Kasihan Imam Syafi'i lalu memaraki, nih ulun bantuin nah mengangkatkan ini kurma ke rumah pian. Ujar sini nih, jangan repot-repot anak muda. Sini ini kan tahu bahwasanya yang datang Imam Syafi'i. Ujar si Imam Syafi'i, begini nek, ulun kebetulan sejalan dengan pian kada apa-apa ulun angkatkan sekalian. Ujar si neneknya, kada merepotkan lah, kada diangkatkan oleh Imam Syafi'i itu kurma yang sekarung tadi sampai ke rumah nenek. Nenek ini hendak memberikan hadiah karena sudah dibantu oleh Imam Syafi'i. Mambil sidin ke kurma itu buat sidin ke kantong plastik halus, dijulung ke Imam Syafi'i. Setelah dapat sekantong kurma, sekantong plastik halus kurma, tak ingat pembahasan tadi dengan guru sidin Imam Malik. Yaitu Imam Syafi'i tak ingat lawan Imam Malik guru sidin. Boleh membawa kurma tadi kepada guru sidin Imam Malik. Sampai ke rumah Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan, nah wahai guruku, buktinya bahwasanya rezeki itu didapat melewati tasbiyah. Tadi aku mengangkat kurma sini ini, boleh aku dikasih rezeki daripada usahaku mengangkatkan itu kurma sekarung. Ujar Imam Malik, kadang dulu santai. Ini kurma gasan apa dimakan kan? Gasan membahas saja kan? Ujar Imam Syafi'i, gasan dimakan, kita makan, untung habis makan. Nah, ujar Imam Malik, wahai muridku, ketahuilah. Ujar ikam itu bujur dan ujarku pun bujur. Ikam makan kurma hasil dari usaha ikam, aku makan kurma hasil dari usaha ikam, bukan usahaku. Jamaah, paham lah ya? Imam Malik mengatakan, nah aku makan kurma bukan karena usahaku, tapi karena usaha ikam. Nah, Imam Malik menceritakan tentang orang yang berada di maqam tajrid. Imam Syafi'i menceritakan tentang orang yang berada di maqam asbab. Yang berada di maqam asbab kada salah, yang berada di maqam tajrid pun kada salah kalau dua maqam ini ya kan ditempatkan oleh Allah atas kehendaknya, bukan menempatkan diri atas nafsunya. Yang mana di antara contoh orang yang sudah berada di maqam tajrid tergiur dengan talbisul iblis, yaitu godaan iblis, hasutan iblis. Orang ini sudah berada di maqam tajrid, datang-datang itu iblis, bapak kamu di pasajadahan aja, beribadah aja, baik begawi itu. Bapak kamu di maqam tajrid, bahasanya seperti itulah. Tapi iblis menghasut dengan bahasa yang paling halus, sehingga samar-samar susah untuk membedakan antara ini bujur atau kada, sama seperti samuk hitam berjalan di atas batu hirang di tengah malam. Apa tuh biar membedakan? Ya kan? Munnya tanpa ilmu bingung apakah ini hasutan iblis ataukah ini memang benar-benar karunia Allah. Hingga akhirnya orang yang kena hasutan iblis tadi, hasutan syaitan, gila apa aku di masa jadahan itu begawi umpama Sayyidina sudah asik sibuk dengan ibadahnya, dengan pondok pesantrennya, dengan mengajarnya umpama. Datang-datang kawannya, dia kayak kamu usaha umpat lawan bos anu tuh berbisnis. Ulama ini, guru ini yang sudah berada di maqam tajrid, ya kan? Yang bisi pondok diamanahkan, bisi majelis diamanahkan, ya kan?
karena tergiur dengan bisnis, haro pondoknya terbangkalai, ya kan, majelisnya terbangkalai, sibuk berbisnis. Pas bisnisnya anjlok, pondoknya bukahan, santrinya, jamaah majelisnya hilangan. Kenapa? Karena tadi memaksakan pindah yang bukan di makomnya. Bukan berarti tidak boleh, tapi karena itu sudah menjadi ketetapan Allah bagi dirinya. Artinya orang ini sudah diamanahkan oleh Allah jalannya di sini, lalu melirik jalan orang yang di sana. Padahal jalan di sini sudah ada jalan yang dimana Allah memberikan kepadanya untuk sampai kepada Allah. Tapi karena dia tergiur dengan jalan yang di sana, coba-coba pindah ke sana. Akhirnya jalan yang sudah bagus hancur oleh tergiur dengan jalan yang di sana. Nah, masuk kepada maqam asbab. Orang yang berada di maqam asbab, apa itu maqam asbab? Annal asbab ya kullu ma yusal ila ghadid dunyawi. Yaitu sesuatu yang menyampaikan kepada hajat dunianya, di mana dia mendapatkan jalan kemudahan ibadah itu melewati gawian, usaha. Atau bahasanya begini, orang yang berada di maqam asbab itu dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui gawian ataupun usahanya. Sedangkan orang yang berada di maqam tajrid itu dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya, dia telah dicukupi oleh Allah. Ada perbedaan. Yang satu makamnya wahbiyah, yang satu makamnya kasbiyah. Wahbiyah pemberian tanpa usaha, yang satu diberi dengan harus usaha. Allah yang pilih itu, bukan kita yang bisa memilih. Allah yang pilih itu. Nah, sidin yang berada di makam asbab, begawi, alhamdulillah sudah dapat pencaharian setiap bulan, tercukupi, alhamdulillah, dasar anak sekolah kawal, dasar makan kawal, alhamdulillah, iya kan? Dan sidin punya tanggungan, mau kada mau harus begawi, iya kan? Dan sidin kada punya warisan, mau kada mau harus begawi, iya kan? Ini berada di makam asbab. Nah, begawinya orang ini, iya kan, untuk mencukupi keperluan ibadahnya, dan dia berada di makam asbab dengan yang benar. Tapi setelah dia sudah tahu bahwasanya dirinya itu berada di makam asbab, lalu melihat tuan guru duduk di pasajadahan, yang mana jadi tuan gurunya di pasajadahan aja, kawat pulang umrah tiap bulan, kawat hendak kesana kemari, isi mobil, isi rumah, bini 4 pulang, hujan. Tak lihat di makam itu, lalu harus sedih aku begawi, hendak kayak ustaz aja dah di pasajadahan. Tak, ada lagi begawi, tinggalkan sini begawian. Akhirnya, 4 juga amalan ustaz diamalkan. Sekalinya kada sugi-sugi, ya kan? Kada sugi-sugi. Gawian yang ditinggalkan hancur. Mental untuk masuk ke makam tajrid memang kada ada. Hancur, anjlok, lalu berucap di dalam hati, ya Allah, ulun sudah beribadah lawan pian, kenapa ulun kada dapat apa-apa? Semalam ulun tapi beribadah kayak ini, nah ada aja rezeki pas beribadah, lalu Tuhan disalahkan. Nah, ini kita harus memahami Bapak Ibu. Jadi kita ini ada dua bagian, ada yang berada di maqam asbab, ada yang berada di maqam tajrid. Ketika kita sudah berada di maqam asbab, jangan melirik orang yang berada di maqam tajrid. Dan ketika kita berada di maqam tajrid, jangan pernah melirik orang yang berada di maqam asbab. Sang legendaris Rhoma Irama menjadi dikenal dengan Raja Dangdut karena kada pernah melirik lagu pop. Jujur ada. Jaka dulu tuh Rhoma Irama lagi tenar-tenarnya, masyhur-masyhurnya sampai wahidnya ya. Dengan soneta grupnya lu pindah aliran musiknya ke pop, maka tidak ada gelar Raja Dangdut. Ini prinsip Bang Rhoma dengan dangdutnya
dia mendapatkan ikon raja dangdut dan tidak pernah tergiur dengan makam pop, tidak pernah tergiur dengan makam rock. Ada lagi pedagang di Martapura, apa namanya mereknya, brandnya, roti Enong, yalah Haji Enong. Haji Enong, ulun ini dapat kisah langsung dari kawan ulun yang rumahnya parak lawan sini. Itu Haji Enong waktu mau olah bolu masih sakit-sakitnya, iyalah. Dipadahi oleh keluarga, bapak kamu olah bolu, jak kayak yang lain aja usaha. Ujar Haji Enong, ini pang sudah kebiasaanku yang diberi Tuhan. Dah ya ini aja. Berjuang itu keterusan sampai akhirnya punya brand. Begitulah hidup Bapak Ibu. Kalau kita sudah ditetapkan oleh Allah di maqam asbab, jangan pernah melirik orang yang berada di maqam tajrid. Kecuali ketika kita sudah disampaikan oleh Allah untuk masuk ke maqam tajrid. Dari maqam asbab tadinya kita begawi-begawi pas masa pensiun, berarti Allah sudah menetapkan pian berada di maqam tajrid untuk tidak lagi memikirkan gawian. Anak sudah gonolan, anak sudah berusaha, apalagi bicara itu kenapa? Mikir mati ya lagi bahasanya orang kita belajar, mikir mati ya lagi. Nah itu kehendak Allah menyampaikan pian dari maqam asbab naik kepada maqam tajrid. Bukan keinginan pian, bukan hawa nafsu pian. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, kita ambil lagi contoh. Tadi fungsi kita dijadikan oleh Allah adalah untuk menyembah. Jadi orang yang berada di maqam tajrid adalah orang yang menyembah Allah tanpa melewati ikhtiar mencari fasilitas dalam sarana prasarana untuk menyembah Allah. Orang yang berada di maqam asbab itu dia menyembah Allah, mencari untuk keperluan menyembah Allah melewati usaha ikhtiar. Ini orang fungsinya, tujuannya sama, yaitu untuk menyembah Allah walaupun makamnya berbeda. Handphone, ampun ulun Samsung, ampun pian umpama iPhone, ampun yang lain Mito, apa mereknya? Ada lagi Mito lah. Nah, beda merek handphone, tapi fungsinya apa? Handphone sama, nelpon. Kita beda makom, iya, tapi fungsi tujuan Allah jadikan kita perbedaannya adalah sama, untuk menyembahnya. Jangan dijadikan alasan kena nyaman kayak sidin di ibadah taus kami begawi ini kan dapat napa-napa. Kata siapa? Yang begawi dapat nilai pahala. Kalau gawian kan wujud. Pian niatkan untuk mencari nafkah, pian niatkan untuk bisa naik haji, pian niatkan menabung gasan sekolah anak, dapat pahala pian begawi. Walaupun pian kada kawa sembahyang tahajud seperti orang yang berada di maqam tajrid, oleh kesibukan pian untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pahala yang didapat oleh orang yang melakukan tahajud pian dapatkan juga, tapi gawiannya harus wujud. Makanya kata Nabi, wali bukan semata yang berada di pasajadahan saja. Ada wali yang berada di pasar. Siapa? At-tajirus saduq, kata Nabi. At-tajirus saduq, bukan ujarullah, bukan ada percaya Nabi wala'iyadzubillah. At-tajirus saduq itu akan dikumpulkan ma'an nabiyyin wasyuhada, ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Pedagang jujur itu setara nanti dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada dan para soleh. Asal jujur. Pembisnis jujur dapat makom nanti setara dikumpulkan dengan para nabi dan para soleh. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, disebutkan lagi
di dalam kitab Syarah Hikam ini untuk memahami orang yang berada di maqam asbab yang wujud gawiannya itu yang bagaimana. Al-insanu 'alal ghazbi arba'atu khisalin. Manusia yang berada di maqam kasbiyah atau di maqam asbab itu ada 4 kategori. Yang pertama, mayyar rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi fahuwa musyrikun. Orang yang memandang rezeki itu dari Allah dan juga dari gawiannya, disamakannya nih. Biarnya rezekinya aku dapat karena gawianku. Di situnya kadang-kadang nyaman dari Allah, dari gawianku, dari Allah, disamakannya. Maka menyamakan daripada Allah sama namanya musyrik. Jadi begawi jangan pian sambat, itu adalah jalan untuk mendapatkan rezeki. Tapi adalah jalan untuk menjemput rezeki. Dapat lawan menjemput beda. Kalaunya mendapatkan berarti kadada. Sebelumnya kalau menjemput sudah ada rezekinya, yang memberi siapa? Allah. Harus bisa menempatkan akidah dalam masalah meyakini rezeki itu datangnya adalah murni daripada Allah, yang mana kita disuruh untuk menjemputnya melewati usaha. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, may yara rizqa minallah wa la yadri ayyu'tiyahu am la fa huwa syakkun aw munafiqun. Orang ini menyangka, mengira atau berpendapat rezeki itu ujarnya daripada Allah, tapi ia kada tahu bahwa yang memberi itu Allah atau kada. Ada keraguan, ujarnya ini rezeki dari Allah, tapi bisa kada. Akhirnya ada keraguan di dalam hatinya bahwa rezeki itu bukan dari Allah, maka ini termasuk golongan munafiqun. Nauzubillah. Yang ketiga, may yara rizqa min Allah wa la yu'addi haqqahu wa ya'sillahu li ajli al-kasbi fa huwa fasiqun. Yang ketiga ini pun kada baik. Orang ini menyangka rezeki itu memang dari Allah, tapi kada pernah mensyukuri itu rezeki dengan taat kepada Allah. Rezeki dari Allah, ya yakin, bukan dari gawian. Ya belajar tauhid, mantap. Tapi sayang, rezeki yang ia dapatkan tadi daripada Allah, Allah berikan rezeki kepadanya, ia gunakan untuk maksiat kepada Allah, maka ini termasuk golongan fasiqun, orang fasik. Nah yang keempat ini yang selamat. Nah ini harus kita dudukkan hati kita bujur-bujur supaya kita itu dapat rezeki, menjemput rezeki itu dengan sebujur-bujurnya menurut akidah yang selamat. May yara rizqa minallahi wahdah wa akhraja haqqahu wa la ya'sillah li ajli al-kasbi fa huwa mu'minul mukhlis. Dan orang yang berpendapat rezeki itu daripada Allah semata dan ia menunaikan hak Allah dan tidak menjadikan rezeki Allah itu dengan maksiat kepadanya, fahuwa mu'minul khalis, dan inilah yang disebut dengan orang yang beriman khalis. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kita yang berada di maqam asbab, begawi, silahkan kita disuruh oleh Allah. Nun ambil lagi contoh, ujar ulun, rasanya suah ulun sampaikan di sini atau di majelis yang lain. Mun kita ke rumah sakit, tujuan ke rumah sakit apa? Untuk apa? Jamaah, untuk sehat. Mun pian garing ke rumah sakit, tujuan untuk apa? Untuk sehat. Berobat. Untuk berobat. Berobat itu untuk apa? Sehat, ya. Enggak kalah.
Mun pian berobat ke rumah sakit tujuannya untuk sehat. Masuk ke rumah sakit habis duit, kada sehat, kecewa kada dia? Kada kecewa. Maka tujuannya untuk sehat tadi. Nah, berarti tujuannya ke rumah sakit hanya untuk menjalankan perintah Allah, di mana Allah nyuruh kita berikhtiar apabila sakit berobat. Tapi apabila kita itu ke rumah sakit tujuannya hanya semata untuk sehat, jamin duit habis keluar sehat kada didapat, kecewa. Dan akan timbul dalam perasaan, ya Allah, ulun habis sudah berikhtiar, duit habis, hutang kejual tanah. Tapi kalau sehat-sehat akhirnya menyalahkan Allah. Kenapa? Karena tujuan untuk berobatnya salah. Sama kayak pian begawi. Tujuan pian begawi untuk apa? Untuk sugih, salah. Kenapa jadi salah? Munya pian begawi mati-matian kada sugih, kecewa kada? Kecewa. Karena tujuan begawi pian untuk sugih. Tapi kalau pian begawi semata menjalankan perintah Allah, Allah yang suruh pian begawi, maka pian kada kecewa. Sugih kada sugih urusan Allah, sembuh atau kada sembuh itu urusan Allah. Urusan kita apa? Melaksanakan perintah Allah. Karena kita berada di makam asbab, seperti begawi, laksanakan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Sudut pandang kita dalam masalah kita berada di makam asbab itu pada subuh hari ini insya Allah sudah mulai diarahkan oleh kalam hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang merupakan ilmu daripada Allah. Mudah-mudahan baik yang berada di makam tajrid ataupun yang berada di makam asbab, syukuri makam itu. Jangan pernah melirik makam yang bukan makam kita. Kayak pian bukan di makam seperti Pak Presiden, kita rakyat melirik makam presiden, kita menghayal aja tiap malam nyaman jadi presiden, bisa naik mobil yang mewah, dikawal ketat, hendak kemana pakai pesawat kenegaraan, pokoknya nyaman menurut pandangan kita. Pas kita memaksakan diri yang bukan di makam kita, masuk kita di makam itu, jolong orang berkas mau dah. Nah, permasalahan negara kada paham, heng gila, stroke, nikmatnya di mana? Bukan makam kita. Iyalah. Ada dulu kan kisah tukang beca tukar peran dengan tukang kantoran. Ya tukang beca, coba dong kita berhurupan. Aku di kantor itu supaya sama-sama merasakan. Udah tukang kantoran, ayo. Si tukang beca duduk di kantor, si yang di kantor jadi tukang beca. Hari pertama sudah mulai dah heroik di dalam rasa. Ujar yang tukang beca, apa digawi ini? Ada paham kok? Ya kah? Komputer di hadapan ada paham? Yang diteken bingung jo yang mana diteken, membaca bisa membaca tapi kada paham maksud tujuannya, ujung-ujungnya hancur usaha orang, bangkrut. Si tukang beca, si tukang kantor yang pindah tukang beca bang, hanya meninjak 2 kali sudah ya, lain makomnya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, bukan berarti orang yang berada di makam tukang beca itu hina, dah. Bukan berarti juga orang yang berada di makam kantor itu mulia, dah. Orang yang mulia adalah ketika dia paham perannya itu adalah untuk sebagai sarana penghambaannya kepada Allah. Baik tukang beca, baik tukang kantoran, apabila dia bisa menjadikan profesinya, gawiannya itu sebagai sarana prasarana untuk menyembah Allah SWT. Tapi apabila tidak, walaupun dia itu adalah presiden, tingginya pangkatnya, tapi salah dalam menjalankan jabatannya, ya dipertanggungjawabkan, bahkan lebih gonol dosanya, lebih gonol pertanggungjawabannya daripada tukang beca. Ya, semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin tinggi pangkat kewalian, semakin besar ujiannya.
Jangan biar kira nyaman sertai kami anak kayak Nabi Muhammad. Jangan kayak Nabi ya kan, jadi orang soleh aja kita tuh masih berusaha untuk terus menjadi orang soleh. Bukan berarti kita itu kada mencontoh Nabi, kita mencontoh Nabi bukan untuk jadi Nabi. Iya kan? Karena itu bukan makam kita. Kita mencontoh Nabi untuk bisa mengikuti Nabi. Kan kayak itu bahasanya. Jangan sampai aku mencontoh Sidin supaya jadi Sidin. Kadang kawa Sidin ya Sidin kita ya kita. Ulun waktu meninggal Abuya, almarhum Abuya, ada orang mengucap, "Walak, ikam-kah menggantikan Abuya?" Deguk dalam hati ulun. Ulun jawab, "Abuya kada kau digantikan." Ulun yang menafsirkan. Abuya tetap Abuya, ulun ya ulun. Kada kau menggantikan makam Sidin. Sidin ya ulun ulun. Ulun hanya menafsirkan. Masya Allah. Maka orang yang berada di makam wali abdal itu kan ujiannya berat. Ujiannya berat sebelum dia naik kepada makam wali kutub. Di antaranya almarhum Abang kita sekumpul waktu beliau masih berada di makam wali abdal, kata wali yang lain, bukan kata ulun, bukan wali lah, kata ulama-ulama yang setara dengan Sidin. Itu ada mengatakan bahwa ketika Abah Guru masih berada di makam wali abdal, Abah Guru ujiannya kada bisi anak. Setelah bisi anak baru naik ke makam wali kutub. Sama almarhum Abah Guru Zudian. Ya kan? Itu kata mereka, bukan kata ulun. Mereka yang setara dengan para wali. La ya'riful wali illa wali. Kita hanya tahu tanda-tandanya, yang bisa mengetahui wali yang diberikan oleh Allah keilmuan untuk memahami siapa yang setara dengannya. Jadi Abah Rasulullah Allah yang rahmatan wasi'ah janji mendapat rahmat dan diangkat terus derajat beliau di sisi Allah dan di sisi kekasih kita, kekasih Allah di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata mereka para wali yang ulama-ulama luar biasa bahwa Abah Rasulullah itu tidak beranak karena beliau masih berada di makam wali abdal. Karena di antara tanda orang itu berada di makam wali abdal adalah tidak punya anak. Sebelum sampai kepada makam wali kutub. Wali abdal ini sudah tinggi. Seorang wali. Masya Allah. Nah, ibu jamaah. Dan mereka menginginkan naik kepada makam wali kutub kada kawal dengan usaha, tapi dengan ketetapan Allah sebagaimana dalam pembukaan manaqib Tuhan Syekh Muhammad SAW, Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Aku memuji Allah yang mana Allah memilih akan orang yang dikehendakinya menjadi wali Allah. Kita kada kawan jadi wali Allah, ulama kada sampai makam wali Allah. Ditetapkan oleh Allah makam untuk mencintai wali itu dijual. Ditetapkan oleh Allah makam seperahu, semobil, sebis dengan wali itu dijual. Alhamdulillah. Kun aliman ujar Nabi, jadi orang alim. Pada kawan ustaz, aku jadi orang alim sudah tua, kada mau lagi mondok pesantren. Au ta'aliman atau belajar, mau belajar gini juga kada kawan juga ustaz kayak orang. Buka kitab, gitir-gitir membaca kada bisa, mendobit kada bisa. Mungkin itu ujar Nabi, al mustami'an jadi pendengar. Aduh ustaz, telinga tuli sudah. Ya lah. Sibuk yo Ustaz, aja ada urusan yang digawe, kada sawat mendengarkan pengajian ilmu agama Ustaz. Tapi Nabi kada sampai di situ. Muhibban, jadi mencintai orang yang menuntut ilmu kan. Mencintai orang yang alim kan, mencintai orang saleh kan. Dan Nabi mengatakan, "Mun kada kau jadi orang alim, jadi orang yang belajar kan. Kada kau jadi orang belajar, jadi orang yang mendengarkan kan. Kada kau juga menjadi orang mendengar." Jadi mencintai orang yang mencintai orang yang tiga di atas. Masya Allah. Wala takun kharisan, dan jangan jadi orang yang kelima. Fatahlik maka celaka kata Nabi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa atharakumullah. Sudah lewat Isra, Masya Allah, kada melihat lagi ulun.
minta halal minta ridho kelewatan waktunya. Ini dikasih waktu langsung aja bisa ya. Minta halal minta ridho lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Taqabbalallahu minkum.